Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dino Al-Hafiz dengan NIM 231 091 131 0037 dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Lengkung Mangkurat. Saya dari angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari organa genitalia maskulina dan organa genitalia feminina serta fungsi seksualnya. Atau seperti yang ada di judul yaitu organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita dan fungsi seksualnya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Dan sebelum memulai, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi langsung saja mengenai penjelasannya. Untuk sebagai pendahuluan, jadi seperti yang juga ada di judul ini, sistem reproduksi manusia itu terdiri atas organa genitalia maskulina atau organ reproduksi pria dan organa genitalia feminina atau sistem reproduksi wanita. Kedua sistem ini nih memiliki struktur dan fungsi yang kompleks. Jadi tidak hanya untuk reproduksi, tapi juga ada fungsi seksualnya. Jadi di dalam video ini saya akan membahas mengenai ketiga hal tersebut. Baik, lanjut. Yang pertama saya akan membahas mengenai organa genitalia maskulina. Organa genitalia maskulina ini nih terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal dan juga bagian internal. Untuk bagian eksternal sendiri itu terdapat dua organ, yaitu penis dan juga skrotum. Penis dan juga skrotum. Untuk penis sendiri, strukturnya itu terdiri dari batang penis yang terdiri dari 3 kolom jaringan erektil, yaitu corpus cavernosum dan juga corpus spongiosum penis. Selanjutnya ada glans penis atau kepala dari penis. Glans penis merupakan ujung penis yang lumayan sensitif ya. Lalu ada prepusium atau kulup yang merupakan lipatan kulit yang menutupi dari glans penis itu sendiri. Dan yang terakhir ada meatus urinarius atau lubang kecil yang ada di ujung glans atau di ujung kepala dari penis ini. Lalu untuk fungsinya sendiri, fungsi dari penis ini nih yang pertama yaitu sebagai saluran untuk urinasi, organ kopulasi untuk mentransferkan sperma, dan organ ereksi saat adanya rangsangan atau mengalami ereksi saat terangsang. Untuk organ kedua yaitu skrotum. Untuk skrotum sendiri ini nih merupakan pembungkus dari testis atau kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Untuk skrotum ini terdiri dari beberapa lapisan kulit. Yang pertama kulit yaitu kulit paling luar, yaitu fasia kulit paling luar. Setelah itu di dalamnya ada fascia superficialis dan tunica dartos. Skrotum ini pun dibagi menjadi dua komponen, dibagi menjadi dua kompartemen oleh septum skrotal. Fungsi dari testis ini sendiri yaitu untuk melindungi dan mendukung testis, lalu untuk mengatur suhu dari testis agar suhu tetap di angka yang normal. Selanjutnya, lalu bagian organ internal dari organa genitalia maskulina. Untuk organ internalnya yang pertama ada testis. Di sini testis. Testis ini berbentuk oval, bisa dilihat di sini bentuknya oval ya. Lalu dikelilingi oleh tunika albuginea. Dikelilingi oleh tunika albuginea. Untuk testis sendiri juga terdiri dari ratusan lobulus yang berisi tubulus seminiferus. Ini kalau bisa dilihat dalamnya itu terdiri dari ratusan lobulus yang berisi tubulus seminiferus. Lanjut, eh,
testis ini juga, terdiri dari sel-sel Leydig di jaringan interstisial. Untuk fungsi dari, testis ini sendiri yaitu sebagai, spermatogenesis atau untuk memproduksi dari spermatozoa. Selain itu juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron atau steroidogenesis. Selanjutnya adalah epididymis, epididymis. Untuk epididymis sendiri, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ini kaput epididymis bagian kepala, lalu korpus bagian badan, dan juga kauda bagian ekor nih, kauda epididymis bagian ekor, epididymis. Untuk, epididymis ini sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai penyimpan dan pematangan dari spermatozoa, serta sebagai transportasi atau transport spermatozoa menuju, vas deferens atau, ductus deferens. Selanjutnya untuk, organ interna ada vas deferens atau ductus deferens. Ini dari samping ya, ductus deferens. Untuk ductus deferens ini merupakan saluran muskuler panjang yang, kurang lebih sekitar 30 sampai 35 sentimeter, yang juga berdinding tebal dengan lapisan otot polos. Untuk fungsi dari vas deferens ini sendiri, yaitu tadi sebagai, transport spermatozoa dari epididymis ke uretra. Dan juga, untuk melakukan kontraksi selama ejakulasi. Jadi, selama ejakulasi, vas deferens ini akan berkontraksi untuk mengeluarkan dari, spermanya. Selanjutnya adalah, vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau glandula vesiculosa. Vesicula seminalis ini nih merupakan, sepasang kelenjar di belakang kandung kemih, nih, kelenjar di belakang kandung kemih, yang memiliki fungsi untuk memproduksi 60% volume cairan dari semen, lalu, mensekresi fruktosa, prostaglandin, dan juga fibrinogen. Selanjutnya untuk organ interna dari genitalia maskulina ada, kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat. Jadi untuk kelenjar prostat ini nih berbentuk seperti kacang kenari, dilihat dari samping sini, berbentuk seperti kacang kenari yang mengelilingi uretra proksimal. Eee, Kelenjar prostat ini terdiri dari jaringan kelenjar dan juga, stroma. Dan untuk fungsi dari kelenjar prostat ini nih, yang pertama adalah menghasilkan 30% volume cairan semen dan mensekresi antigen spesifik prostat dan, zinc. Selanjutnya adalah kelenjar bulboretral atau, Cooper yang merupakan sepasang kelenjar kecil di bawah prostat dan, memiliki fungsi untuk menghasilkan sekresi mukus untuk lubrikasi, menetralkan sisa urin di uretra sebelum, terjadinya ejakulasi. Selanjutnya yaitu untuk, sistem salurannya. Untuk sistem saluran dari organa genitalia maskulina ini nih, eee, yang pertama adalah uretra. Uretra ini nih terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu uretra prostatica, u uretra membranosa, dan, uretra, spongiosa. Prostatica, membranosa, dan spongiosa. Untuk fungsinya tersendiri yaitu sebagai saluran untuk urinasi dan juga, ejakulasi. Selanjutnya adalah, ductus ejaculatorius. Untuk ductus ejaculatorius itu sendiri, itu merupakan, sebentar.
Untuk ductus ejaculatorius ini merupakan, duktus yang terbentuk dari penggabungan, vas deferens dan juga saluran vesicula seminalis, yang berfungsi untuk mengalirkan sperma dan sekresi ke uretra selama ejakulasi. Lalu sedikit, tambahan untuk vaskularisasi dan inervasi dari organa genitalia maskulina. Untuk, suplai darah yaitu, terdapat arteri testicularis, arteri ductus deferentis, dan arteri pudenda interna. Untuk, venanya, drainase vena yaitu, plexus pampiniformis dan vena testicularis. Dan untuk inervasinya yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis dan sensoris melalui saraf, pudendus. Baik, untuk organa genitalia maskulina sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke organa genitalia feminina. Untuk organa genitalia feminina, eee, mohon maaf, untuk organa genitalia feminina ini nih juga terbagi menjadi, 2, yaitu bagian eksterna dan juga bagian interna. Untuk organa genitalia feminina bagian eksterna, yang pertama terdapat ini mons pubis, ini tulisannya kehalang ini mons pubis. Ini mons pubis. Mons pubis merupakan, bantalan lemak di atas dari, simfisis pubis yang berfungsi sebagai, perlindungan dan juga, estetika. Selanjutnya ada labium, maius pudendi atau labium mayor atau labia mayora. Ini nih merupakan lipatan kulit tebal di sisi luar vulva. Lalu berfungsi untuk perlindungan dari struktur internal. Ini struktur internal untuk melindungi dari struktur internalnya. Selanjutnya, kalau ada yang mayor, tentu ada juga yang, minor. Di sini ada labium minus pudendi atau, labia minora, ini ya. Nah, labia minora ini nih merupakan lipatan kulit tipis di dalam labium maius. Jadi ini labium maius, di dalam dari labium maius terdapat labium minus yang merupakan lipatan kulit tipis di dalam, dari labium maius tadi ya. Untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai perlindungan dan sensitivitas seksual. Fungsi utamanya dari kedua labium ini nih, untuk perlindungan. Selanjutnya adalah klitoris. Ini klitoris, glans clitoridis, kepala dari klitorisnya ya. Untuk klitoris ini nih, merupakan organ erektil kecil di bagian anterior dari vulva. Bagian anterior dari vulva yang terdiri dari glans, badan, dan crura. Cuman kalau dari sini cuman kelihatan, glansnya aja ya, glans clitoridis nih kecil. Selanjutnya oh iya, untuk fungsi dari klitoris ini sendiri, yaitu sebagai, organ utama untuk bisa dibilang sebagai, kesenangan seksual dari wanita. Selanjutnya adalah, vestibulum, ini vestibulum vaginae. Untuk vestibulum ini nih merupakan area antara labia minora, struktur area antara labia minora ini, struktur antara 2 labia minora ini kan 2 labia minora nih. Struktur di antaranya itu ada yang namanya vestibulum. Nah, vestibulum ini nih, memiliki struktur penting yaitu, eee, orificium uretra eksternal, introitus vagina, dan kelenjar Bartholin. Selesai untuk, bagian organa genitalia feminina di bagian eksterna. Selanjutnya saya akan ke bagian organa genitalia feminina bagian interna. Di sini terdapat, gambar dari, female reproductive system yang bagian internanya ya. Jadi untuk organ internal dari organa genitalia feminina ini nih, yang pertama ada vagina. Di sini bisa kelihatan vaginanya. Untuk vagina ini nih merupakan, saluran muskulomembranosa yang bersifat elastis,
yang memiliki panjang rata-rata 7 sampai 9 sentimeter, yang dinding-dindingnya berlapis dengan ruge, ini lipatan-lipatan nih ruge, ya. Untuk fungsi dari vagina yaitu sebagai saluran untuk, menstruasi, nanti kan menstruasi salurannya bisa lewat sini, dikeluarkan lewat sini, organ kopulasi dan juga saluran kelahiran, karena saat melahirkan nanti akan dikeluarkan melalui vagina. Selanjutnya adalah, uterus. Uterus. Untuk uterus sendiri berbentuk seperti, bisa dibilang seperti pir terbalik ya, yang terdiri dari fundus, korpus, dan juga, serviks, yang di dindingnya itu terdiri dari endometrium, miometrium, dan perimetrium. Untuk fungsinya sendiri, yaitu sebagai, tempat implantasi dan perkembangan janin tempat implantasi dan juga perkembangan janin. Lalu sebagai, lalu juga terjadi kontraksi selama terjadinya persalinan, gitu. Selanjutnya adalah tuba Fallopi, ya di sini Fallopian tube ya. Untuk tuba Fallopi sendiri, merupakan, saluran kecil nih, saluran kecil. Saluran kecil yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu infundibulum, ampula, isthmus atau penyempitannya, dan juga pars uterinanya. Untuk fungsinya sendiri dari tuba fallopian itu sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau ya tempat fertilisasi dan juga transport, ovum dan embrio, awal. Jadi sebagai transport dan embrio, awal. Selanjutnya di sini ada ovari atau ovarium. Untuk ovarium sendiri merupakan, sepasang organ berbentuk oval nih, sepasang satu 2 berpasangan kiri kanan. Berbentuk oval yang terdiri dari korteks dan juga, medula. Untuk, fungsinya dari ovarium ini yaitu, sebagai oogenesis, yaitu memproduksi ovum dan produksi hormon estrogen dan juga progesteron. Ini bisa dilihat kembali ya. Di sini tadi ada, vagina, lalu setelah vagina, yang fungsinya sebagai saluran untuk fungsi utamanya sebagai saluran, yaitu saluran untuk menstruasi dan juga saluran kelahiran. Selain itu juga terdapat uterus, uterus yang berbentuk, seperti pir terbalik yang terdiri dari endometrium, miometrium, endometrium, dan perimetrium. Miometrium ini, otot ya, jaringan otot otot. Perimetrium bagian luar, endometrium pada bagian paling dalam, yang tadi fungsinya sebagai tempat implantasi dan, perkembangan janin, dan juga bisa terjadi kontraksi selama terjadi kehamilan. Selanjutnya tadi itu juga, di sini ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini saluran, telur yang merupakan tempat terjadinya fertilisasi, dan yang terakhir ada ovarium yang merupakan, organ yang terdiri dari korteks dan juga medula. Bentuknya seperti oval ya, lingkar. Oke, lanjut sedikit tambahan yaitu mengenai vaskularisasi dan juga inervasi dari, organa genitalia feminina. Untuk vaskularisasi dan inervasinya untuk, suplai darahnya itu arteri uterina dan juga arteri ovarika. Untuk drainase venanya yaitu vena uterina dan plexus papiniformis ovarium, dan untuk inervasinya yaitu plexus uterovaginal dan plexus ovarica. Baik, untuk dari organa genitalia maskulina dan feminina sudah selesai, lanjut ke topik yang ketiga yaitu fungsi seksual. Sini ada fungsi seksual pria dan juga fungsi seksual wanita.
Jadi fungsi seksual pria dan wanita merupakan hasil dari interaksi yang cukup rumit antara, berbagai struktur anatomi dan juga fungsi fisiologis yang bertujuan untuk, reproduksi, untuk rangsangan seksual dan, eee, seksual, eee, hormonal juga. Yang kedua sistem reproduksi ini tuh meskipun, memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memungkinkan terjadinya pembuahan. Untuk memungkinkan terjadinya pembuahan, ya itu juga untuk fungsi seksual wanita, yaitu sebagai perkembangan janin, serta menjaga kesehatan reproduksi dan seksual secara umum. Untuk fungsi seksual dari pria, fungsi seksual pria ini tuh terutama, terfokus atau bisa dibilang difokuskan pada produksi dan juga pengiriman sperma, serta pembentukan hormon yang penting untuk fungsi seksual dan karakteristik dari pria. Proses ini dimulai di testis, organ utama dalam sistem reproduksi pria yang terletak di skrotum, seperti yang dibilang tadi ya. Ini terletak di testis yang dilindungi oleh skrotum. Testis dilindungi oleh skrotum. Eee, Lalu untuk, testis ini tuh tersendiri, memiliki 2 fungsi utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk memproduksi sperma atau spermatogenesis dan juga sekresi hormon testosteron. Hormon testosteron ini mempengaruhi dari perkembangan fisik dan juga fungsi seksual. Spermatogenesis ini berlangsung di dalam tubulus seminiferus yang terdapat di testis. Sel-sel spermatogenik di dalam tubulus ini menjalani serangkaian pembelahan. Jadi di tubulusnya itu terjadi pembelahan dan juga diferensiasi yang akhirnya menghasilkan sperma yang matang. Setelah, sperma itu matang dan terbentuk, sperma itu disimpan dan dimatangkan lebih lanjut di epididymis. Jadi dimatangkan lagi oleh epididymis itu di kepala, terus dan ekor. Terus, setelah dimatangkan di epididymis lagi, sperma akhirnya memperoleh kemampuan untuk bergerak dan membuahi sel telur. Selanjutnya, selama ejakulasi. Selama ejakulasi, sperma diangkut dari, epididymis melalui vas deferens, sebuah saluran panjang yang terhubung ke uretra. Vas deferens mengangkut sperma ke kantung seminal, di mana sperma bercampur dengan cairan seminal yang diproduksi oleh vesikula seminalis. Cairan ini kaya akan fruktosa dan zat-zat lain yang memberikan nutrisi serta lingkungan yang mendukung bagi sperma selama perjalanannya menuju sel telur. Cairan seminal juga mengandung zat yang membantu dalam pembentukan koagulum semen yang mencegah sperma keluar terlalu cepat dari saluran reproduksi wanita setelah ejakulasi. Jadi, cairan seminal itu mengandung zat yang membantu dalam pembentukan koagulum semen. Nah, yang tujuannya agar mencegah sperma keluar terlalu cepat dari saluran reproduksi wanita setelah ejakulasi. Selanjutnya dari vesikula seminalis, campuran sperma dan cairan seminal bergerak maju menuju kelenjar prostat, di mana mereka bercampur dengan cairan prostat. Cairan prostat mengandung enzim yang membantu memecah koagulum semen yang memungkinkan sperma untuk bergerak bebas dan mencapai sel telur. Jadi cairan di prostat yang mengandung enzim dapat memecah koagulum semen yang membantu memungkinkan sperma untuk bergerak bebas dan mencapai sel telur untuk terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah itu, campuran ini yang dikenal sebagai semen atau air mani dikeluarkan melalui uretra
dan keluar dari tubuh melalui penis selama ejakulasi. Untuk fungsi ereksi yang merupakan, hal yang penting atau bagian yang penting dari hubungan seksual pria. Ereksi ini dikendalikan oleh interaksi antara sistem saraf dan juga pembuluh darah di penis. Ereksi ini terjadi ketika adanya rangsangan seksual yang memicu pelepasan, zat yang menyebabkan arteri di penis melebar, yang memungkinkan, setelah, eee, melebar, itu tuh memungkinkan untuk, darah mengalir ke dalam jaringan erektil, yaitu tadi, corpus cavernosum dan corpus spongiosum, yang ini corpus cavernosum dan juga corpus spongiosum, dan akhirnya tekanan darah yang meningkat di dalam jaringan erektil jaringan erektil tadi itu membuat penis membesar dan menjadi kaku, yang memungkinkan penetrasi selama, melakukan hubungan, seksual. Setelah ejakulasi, arteri di penis menyempit kembali dan darah mengalir keluar, yang mengakhiri ereksi. Selain peran dalam reproduksi, testosteron yang diproduksi oleh testis juga memegang peranan penting dalam perkembangan karakteristik seksual dan sekunder pada pria, seperti pertumbuhan rambut wajah, penebalan suara, dan peningkatan massa otot. Testosteron ini juga mempengaruhi libido atau dorongan seksual, serta kesejahteraan emosional dan fisik secara keseluruhan waktu. Itu tadi mengenai fungsi seksual dari pria. Selanjutnya adalah fungsi seksual dari, wanita nih ya. Untuk fungsi seksual dari wanita ini, lumayan lebih lebih rumit, lebih kompleks ya. Terutama karena ini juga, melibatkan terjadinya, siklus menstruasi yang berulang, ovulasi, dan juga kemampuan untuk, melakukan kehamilan atau kemampuan untuk, mendukung terjadinya kehamilan. Untuk yang pertama adalah, ovarium. Ovarium ini adalah organ utama dalam sistem reproduksi wanita. Jadi, ovarium ini bertanggung jawab untuk produksi dari sel telur atau oogenesis dan juga hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Jadi setiap bulannya di bawah pengaruh pengaruh hormon hipofisis, FSH dan LH, beberapa folikel dalam ovarium mulai matang. Tetapi biasanya hanya satu yang mencapai kematangan penuh dan melepaskan sel telur selama ovulasi. Sel telur yang, dilepas tersebut kemudian ditangkap oleh fimbria tuba, fimbria tuba, fimbria, ditangkap oleh, fimbria tuba dan, dibawa ke dalam saluran tuba Fallopi. Dibawa ke dalam saluran tuba Fallopi, set nih salurannya tadi ya. Dibawa oleh, dibawa ke dalam saluran tuba Fallopi yang di mana akhirnya, dapat dibuahi oleh sperma jika hubungan seksual terjadi. Jika hubungan seksual terjadi. Lalu jika pembuahannya terjadi, sel telur yang telah dibuahi, atau zigot, bergerak ke dalam rahim dan menanamkan dirinya di lapisan endometrium. Zigot yang, bergerak ke dalam rahim dan menanamkan dirinya di endometrium tadi itu, dipersiapkan untuk mendukung perkembangan dari embrio. Jika tidak ada pembuahan, lapisan endometrium ini akan meluruh dan dikeluarkan dari tubuh sebagai darah menstruasi yang menandai akhir siklus menstruasi. Jadi, menstruasi itu terjadi dikarenakan adanya peluruhan dari, endometrium ini yang, akhirnya jadi darah menstruasi. Dikarenakan tidak adanya, pembuahan tidak tidak adanya terjadi pembuahan gitu ya.
Selanjutnya untuk, organ reproduksi wanita ini selain berperan sebagai reproduksi atau memiliki peran reproduktif, rahim juga memiliki peran penting selama kehamilan. Karena dengan menyediakan, apa ya namanya, menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk perkembangan janin. Jadi rahim ini, akan mengalami perubahan signifikan selama kehamilan, termasuk peningkatan ukuran dan penebalan dinding untuk menampung janin yang sedang berkembang. Selama persalinan, rahim akan berkontraksi untuk membantu mendorong bayi keluar melalui vagina. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, vagina sebagai saluran keluar menstruasi dan juga, saluran untuk, kehamilan ya, persalinan. Selama persalinan tadi rahim akan berkontraksi, lalu membantu mendorong bayi keluar melalui vagina. Vagina ini sebagai saluran penghubung antara rahim dan bagian luar tubuh, antara rahim dan bagian luar tubuh. Vagina ini sendiri juga memiliki peran penting dalam fungsi seksual dan juga persalinan. Selama hubungan seksual, vagina memberikan jalur untuk, penetrasi penis. Vagina memberikan jalur untuk penetrasi penis dan kelenjar Bartolini di sekitar pintu masuk vagina. Kelenjar Bartol ini di sekitar pintu masuk vagina yang mengeluarkan cairan pelumas yang membantu mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan. Dikarenakan adanya, penetrasi, jadi, kelenjar Bartolini ini akan mengeluarkan cairan sebagai lubrikasi agar tidak terjadi, gesekan yang membuat, wanita merasakan ketidaknyamanan saat, terjadinya penetrasi di dalam hubungan seksual. Eee, Cairan pelumas ini nih tadi membantu mengurangi gesekan dan juga vagina bertindak sebagai jalan lahir selama persalinan yang memungkinkan bayi melewati rahim selama persalinan dan memungkinkan bayi keluar dari rahim keluar dari vagina atau keluar ke dunia luar gitu ya. Selanjutnya ada estrogen dan juga progesteron, tadi hormon ya. Dua hormon utama yang diproduksi oleh ovarium. Estrogen dan progesteron ini hormon yang diproduksi oleh ovarium yang berperan, dalam mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Estrogen merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan endometrium selama fase proliferasi perbanyakan, eee, siklus menstruasi selama proliferasi siklus menstruasi. Sementara progesteron membantu mempersiapkan endometrium untuk implantasi embrio. Tadi kan, dia akan tertanam di embrio ya, untuk implantasi embrio dan mempertahankan kehamilan. Jadi hormon estrogen dan progesteron itu tadi itu eee, juga mempengaruhi perkembangan dari karakteristik, eee, seksual sekunder pada wanita. Contohnya seperti, pertumbuhan payudara, distribusi lemak tubuh, serta, regulasi siklus menstruasi. Untuk, eee fungsi seksual pria dan wanita sudah selesai. Selanjutnya, interaksi antara fungsi seksual pria dan wanita. Nah, jadi selama hubungan seksual, interaksi antara fungsi seksual pria dan wanita memungkinkan terjadinya pembuahan. Sperma yang dikeluarkan dari penis pria selama ejakulasi memasuki vagina wanita dan kemudian bergerak melalui serviks dan rahim menuju tuba falopi, di mana pembuahan biasanya terjadi. Jika sperma berhasil membuahi sel telur, zigot yang dihasilkan akan menanamkan diri di dinding rahim melalui kehamilan. Fungsi seksual pria dan wanita juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hormonal dan kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh sistem reproduksi tidak hanya mempengaruhi kemampuan untuk bereproduksi, tetapi juga mempengaruhi banyak aspek lain, seperti kesehatan fisik dan mental,
termasuk, libido atau gairah seksual, suasana hati, dan juga kesejahteraan umum. Secara keseluruhan, fungsi seksual pria dan wanita ini sangat berperan dalam proses reproduksi, tapi juga, dalam kesehatan seksual, kedua sistem reproduksi ini tuh dirancang untuk bekerja sama, memungkinkan terjadinya kehidupan baru, serta menjaga kesehatan dan, keseimbangan di dalam tubuh, manusia. Untuk secara singkatnya, untuk fungsi seksual itu tuh bisa dibagi jadi beberapa fase, seperti fase pertama yaitu ereksi penis melalui, vasodilatasi. Vasodilatasi yang menyebabkan penis, ereksi, dan juga peningkatan detak jantung dan juga tekanan darah karena vasodilatasi tadi. Fase kedua yaitu peningkatan ukuran testis, karena ereksi tentunya, ukuran testis akan bertambah dan akan, terjadi atau adanya sekresi dari cairan preejakulasi. Fase ketiga yaitu, fase orgasme, yaitu kontraksi otot dan juga ejakulasi atau pelepasan sperma dan juga cairan seminal. Dan untuk, wanitanya atau respon seksual wanita, juga bisa dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase saat terjadi adanya rangsangan atau rangsangan seksual, yaitu adanya lubrikasi vagina dan juga adanya, pembengkakan klitoris atau pembesaran klitoris dan juga, labiumnya tadi. Lalu, peningkatan tegangan otot dari, vaginanya, lalu perubahan warna dari, labium minor. Dan yang terakhir adalah, setelah orgasme atau fase orgasme, yaitu kontraksi ritmis otot vagina dan juga uterus, serta pelepasan oksitosin dan juga endorfin. Sedikit membahas lebih dalam, mengenai hormon dan neurotransmitter dalam fungsi seksual. Tadi sudah banyak disebutkan namun, akan saya ulang, sedikit ya. Yang pertama ada testosteron, yang berperan dalam libido pada pria dan wanita, yang, penting untuk fungsi ereksi pada pria. Yang kedua ada estrogen. Estrogen di sini, memiliki fungsi untuk mempengaruhi libido atau gairah seksual tadi dan lubrikasi vagina pada wanita, serta berperan dalam kesehatan jaringan genitalia. Yang ketiga ada oksitosin. Oksitosin ini meningkat Hormon oksitosin ini meningkat selama orgasme dan berkontribusi pada, hubungan emosional atau ikatan emosional. Yang keempat ada dopamin, yang terlibat dalam motivasi dan kesenangan seksual. Yang kelima ada serotonin, yang dapat mempengaruhi hasrat dan fungsi seksual. Selanjutnya, aspek psikologis dari fungsi seksual itu yaitu, pengaruh stres dan kecemasan, peran intimasi dan juga komunikasi, serta, dampak tubuh serta kepercayaan diri. Untuk perkembangan dan perubahan seiring usia, yaitu ada perkembangan prenatal, yaitu diferensiasi gonad dan pembentukan genitalia eksternal. Yang kedua yaitu pubertas. Pada pubertas terjadi pertumbuhan penis dan testis serta, produksi sperma. Pada wanita, terjadi perkembangan pada payudara dan dimulainya menstruasi. Selanjutnya, dewasa, yaitu puncak fungsi reproduksi dan juga seksual, dan, fase yang terakhir yaitu penuaan. Pada pria, terjadi penurunan produksi testosteron atau andropause, dan wanita yaitu terjadinya menopause dan perubahan hormonal terkait. Sedikit memberikan kesimpulan lagi, untuk kesimpulan dari keseluruhan, 3 topik yang dibahas, yaitu tadi, eee, organ reproduksi pria atau, organa genitalia maskulina, organ reproduksi wanita atau organa, genitalia feminina, dan fungsi seksualnya, yang sudah dibahas cukup panjang ya, fungsi seksualnya. Untuk kesimpulannya, anatomi organa genitalia maskulina dan juga feminina ini merupakan sistem yang sangat sangat rumit dan juga
meskipun masing-masing kompleks atau rumit, namun keduanya itu saling berkaitan, saling terkait gitu. Karena, struktur dan fungsi setiap komponen ini sangat penting dalam, berbagai konteks seperti kesehatan reproduksi, untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak pada, organ-organ genitalia kita, lalu pengembangan, dari, tubuh. Fungsi seksual melibatkan interaksi rumit antara, beberapa faktor seperti faktor anatomi, fisiologis tadi seperti hormon-hormonal dan juga, psikologis. Lalu pengetahuan tentang anatomi dan fungsi seksual ini, penting dikarenakan bisa diharapkan untuk memahami kesehatan seksual dan reproduksi secara menyeluruh, serta juga diharapkan untuk mengatasi berbagai masalah terkait yang tentang masalah terkait yang mungkin akan timbul, sepanjang, atau yang akan timbul di masa yang akan datang. Baik, terima kasih eee, terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga sekarang. Mohon maaf sekali lagi apabila masih terdapat, banyak kekurangan dalam penjelasan saya, masih, mungkin terdapat, beberapa kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi, serta mohon, dikoreksi, dan izinkan saya untuk belajar lebih lanjut. Mungkin, ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai 3 hal tadi, yaitu organa genitalia maskulina, organa genitalia feminina, dan, fungsi seksual pria dan wanita. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.